dictionary dia kayak pasangannya gitu, misalnya nama Adi, ID 2 gitu. Jadi berpasang-pasangan gitu. Nanti untuk yang tuple dan list, tuple dan dictionary nanti kita akan bahas di pertemuan lain ya. Di pertemuan 5 kalau nggak salah. Untuk di pertemuan ini kita mengenal aja ada tipe data list, ada tipe data tuple, dan dictionary. Nanti gimana cara makainya, terus untuk apa gitu, bedanya tipe data list sama tuple itu apa, nanti akan dibahas di pertemuan 5 ya. Ada yang mau ditanyain dulu, Kak? Bingungnya tadi di mana? Kalau misalnya nggak ngerti atau ini ya ketinggalan gitu, langsung tanya ya, jangan nanti deh aku nanya gitu. UTS ada remedi nggak, Bu? UTS kayaknya enggak. jangan nanya gitu atau jadi berharap mau remedi. Optimis bisa gitu. Ya, kan susah atau enggak relatif. Enggak, Bu, maksudnya kayak tugas kemarin biasa aja tapi ngerjainnya mati-matian, ternyata hasilnya cuma sederhana. Tertipu. Ya, nanti lihat nanti ya. Aku juga belum bikin sih soalnya. Nanti mungkin di pertemuan 6 atau 7 kita bahas soal-soal UTS yang semester kemarin ya, supaya ada gambaran. Oh iya, Bu, bisa, Bu, boleh. Sama siapin soal remedinya juga, Bu. Jangan, jangan ini dong, pesimis, harus optimis. Optimis bisa gitu. Optimis. Harus sering latihan sih. Kalau yang ini, kalau coding itu harus sering latihan. Makanya nanti kalau misalnya ada tugas gitu ya, jangan kopas gitu ke teman, tapi kerjain sendiri sebisanya aja. Nanti di pertemuan berikutnya kalau misalnya ada yang harus dibahas, aku bakal bahas. Soalnya harus banyak latihan sih kalau coding mah. Bu, mata kuliah ini harus coding, Bu? Apa? Mata kuliah ini emang harus coding ya? Belajar coding? Iya, di mata kuliah ini belajarnya coding. Tapi sampai pertemuan 7 aja sih. Belajar codingnya dasar-dasarnya aja. Setelah UTS, belajar apa, Bu? Ya? Setelah UTS. 7, selanjutnya belajar apa? Iya. Belajar yang kemarin kayak machine learning, kecerdasan buatan, IoT, big data, kayak gitu. Jadi cuman pengertian doang kan, Bu? Iya, kayak pengenalan aja ada big data loh, big data tuh ini gitu, nggak sampai detail banget. Kalau misalnya mau bahas detail banget ya bisa satu mata kuliah sendiri gitu. Kayak pengenalan aja. Untuk materinya ada yang mau ditanyakan nggak? Ini aku kode-kodenya kopas di sini ya. Buat catatan. Nanti kalau teman-teman pengen kayak bikin catatan gitu ya di kodenya, itu pakai tanda pagar aja. Misalnya ini kita membuat variabel nama gitu, catatannya pakai tanda pagar.
Nah, tadi kan kita udah cobain ya tipe data boolean yang pakai yang ini kan, kode yang bilangan tadi. Terus sekarang kita coba tipe data yang numerik yang lain, yang integer sama float ya. Kita bikin kode ini, menghitung luas persegi panjang gitu. Kan persegi panjang itu apa? Panjang kali lebar kan ya. Misalnya kita definisikan panjangnya itu 5 gitu ya. Lebarnya misalnya 10,5 gitu. Luasnya sama dengan panjang dikali lebar. Kalau kali pakai ini ya, pakai tanda bintang. Nah, terus kita pengen print. Printnya itu misalnya panjangnya gitu. Terus kita pakai tanda kali lebarnya, kita pakai tanda sama dengan gitu, terus luas. Jadi nanti ini hasil printnya itu 5 pakai tanda kali gitu ya, lebarnya kan 10,5 pakai tanda sama dengan, terus luasnya hasilnya berapa. Lima kali 10,5 berapa? 52,5 ya. Gitu. Terus untuk melihat tipe datanya gimana? Print misalnya tipe data panjang adalah pakai type panjang. Kalau misalnya pengen yang lebar, tipe data lebar, type lebar. Terus pengen juga lihat luasnya. Nah, kayak gini. Nah, di ininya, hasilnya ini ya. 5 dikali 10,5 sama dengan 52,5. Tipe datanya itu integer karena 5 adalah bilangan bulat ya. Tipe data lebar yaitu float karena ada koma-komanya itu desimal. Dan luas juga karena ada koma-komanya, dia jadi float juga. Kalau misalnya ininya bilangan bulat, nanti dia otomatis berubah jadi integer. Karena 10 itu adalah bilangan bulat, jadi dia integer. Bilangan bulat dikali bilangan bulat kan hasilnya bilangan bulat ya, makanya luas juga integer. Nah, untuk tipe data numerik itu bisa pakai operator kali, bisa tambah, bisa kurang, bisa bagi gitu ya. Tergantung kebutuhan kitanya gitu. Nah, kalau pakai bagi ya pakai tanda miring gitu. Kalau kali pakai tanda bintang. Kalau modulus pakai tanda persen gitu. Tergantung kebutuhan kita aja. Itu tadi untuk ini ya, tipe data integer dan float. Sekarang kita akan coba tipe data string. Tipe data string itu karakter, bisa berupa huruf, bisa berupa angka yang diapit tanda kutip 2 atau kutip 1 gitu ya. Boleh pakai kutip 2, boleh pakai kutip 1, terserah teman-teman. Nggak ada efeknya gitu ya. Yang penting kalau depannya kutip 2 berarti belakangnya kutip 2 juga. Tuh. Kalau depannya di sini kutip 1 berarti belakangnya juga kutip 1 gitu. Nah, tadi udah di kopas belum? Udah ya. Sekarang kita tipe data string. Misalnya punya nama depan, nalar,
nama belakang, istiqomah gitu ya. Terus aku pengen punya nama lengkap, itu gabungan dari nama depan, ditambah spasi, ditambah nama belakang. Jadi ini nama lengkap itu nama depan yang ini, ditambah karakter spasi, ditambah nama belakang yang ini. Itu dijadikan nama lengkap. Terus misalnya usia tadi, usia 29. Alamat, terus aja ukur. Terus aku pengen print nama lengkap, terus misalnya aku pengen print usia, terus pakai berasal dari gitu ya. Spasi, alamat. Terus aku pengen print tipe datanya juga, pakai yang tadi ya, pakai perintah type. Nama lengkap, usia, alamat. Nah, lihat kalau di sini masih merah, berarti dia belum ke save ya, harus sampai biru. Nah, dapat dilihat bahwa nama lengkapnya itu kelasnya tipe datanya string. Usia juga string, alamat juga string. Kenapa usia string? Padahal kan 29 harusnya integer gitu ya. Karena kita definisikannya pakai tanda kutip. Jadi dia dianggap string. Kan tadi string itu adalah karakter bisa berupa huruf atau angka yang diapit tanda kutip gitu ya. Jadi kalaupun dia numerik gitu ya, integer, tapi kalau diapit tanda kutip dia dibacanya sebagai string gitu. Kalau misalnya kita ilangin tanda kutipnya, dia akan jadi integer gitu. Kenapa penting? Karena beda gitu antara yang string dengan yang numerik. Contohnya gini ya, aku pengen print 5 ditambah 5. Adalah hasilnya 5 pakai kutip. Itu hasilnya 55. Jadi beda kan ya, bukan 10. Kenapa? Karena kalau nggak pakai tanda kutip, kan dia dibacanya sebagai karakter, sebagai tipe data numerik ya. Berarti dia ditambahkannya hasil penjumlahannya 5 ditambah 5 sama dengan 10. Sedangkan kalau dia pakai tanda kutip, dia akan dibacanya sebagai string. Maka ketika ditambahkan, hasilnya bukan penjumlahannya, tapi penggabungannya gitu. Jadi string yang pertama itu 5, digabung string kedua yaitu 5. Jadi hasilnya 55 gitu. Beda ya, penjumlahan yang integer dengan yang string. Makanya penting banget waktu kita mendefinisikannya mau pakai tanda kutip atau tidak gitu. Karena hasilnya beda banget kan ya antara 10 sama 555 gitu. Ada yang bingung nggak yang di sini? Kenapa dia hasilnya 10? Kenapa dia hasilnya 55? Kenapa ini hasilnya integer? Kenapa ini hasilnya string? Udah cukup jelas belum?
Tadi kita udah nyoba tipe data boolean, ya udah nyoba tipe data string, udah nyoba tipe data integer sama float. Nah, untuk tipe data koleksi itu adalah yang menghimpun kumpulan data. Jadi dalam satu variabel itu ada beberapa data. Ada list, ada tuple, ada set, ada dictionary. Nah, masing-masing dari ini punya sifat dan kegunaannya sendiri-sendiri. Kayak tadi list itu masih bisa diedit. Kalau tuple, dia nggak bisa gitu. What is it? Nah, kapan kita butuh tipe data yang list, kapan butuh tipe data tuple, apa bedanya itu nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan 5 sama 7 nanti ya. Kita hari ini cukup mengenal aja ada list, ada tuple, ada set. Nah, selanjutnya kita ke proses input-output. Nah, seperti yang kita udah bahas sebelumnya ya, bahwa di algoritma itu prosesnya tuh kayak gini, ada input, diproses di program komputer menggunakan program komputer ya, kemudian menghasilkan output gitu. Nah, di Python gimana input itu kita memasukkan input, gimana kita mengeluarkan output, itu caranya kayak gini ya. Nah, untuk input atau inputan gitu ya, itu merupakan sebuah data atau informasi atau nilai apapun yang dikirimkan oleh user kepada komputer untuk diproses lebih lanjut. Nah, user melakukan proses input itu melalui media atau perangkat masukan seperti keyboard atau mouse atau kamera atau mikrofon gitu ya, dan lain sebagainya tergantung jenis outputnya. Kalau jenis outputnya teks berarti dari keyboard gitu. Kalau misalnya inputnya kayak pergerakan gitu ya, yang mana yang diklik itu pakainya mouse gitu. Biasanya di kayak penelitian user interface gitu, misalnya di webnya udah cukup jelas atau belum, usernya misalnya scrollnya sampai segimana, titik mana yang sering diklik, kayak gitu itu pakai mouse. Terus misalnya kalau inputnya berupa video atau gambar itu pakai kamera. Kalau inputnya berupa suara berarti pakai mikrofon gitu ya, dan sebagainya. Nah, tapi kalau di mata kuliah ini kita bahasnya input yang dari keyboard saja ya. Di dalam bahasa pemrograman Python, kita bisa membuat inputan dengan cara memanggil fungsi bawaan, yaitu input kurung buka kurung tutup ya. Fungsi ini menerima satu buah parameter string yang mana parameter tersebut akan ditampilkan di layar sebelum user memasukkan data. Nah, contoh input gitu ya. Misalnya kita nama input gitu. Kita membuat sebuah variabel namanya nama gitu ya. Datanya berasal dari inputan user. Pakai ini. Nah, biasanya kita pakai kayak notifikasi gitu ya, masukkan nama Anda gitu. Supaya usernya tahu apa sih yang harus diinput gitu. Terus misalnya aku pengen print, halo, nama, selamat datang. Ya. Salah. Nah, di sini kita ada input. Tandanya kan kalau misalnya kita jalankan program lain gitu ya, setelah ada outputnya langsung gini lagi gitu ya.
Nah, tapi kalau dia menunggu input, dia kayak berhenti gitu programnya sampai si usernya memasukkan input. Gitu. Kayak aku ketik nalar. Jadi namanya itu di print di sebelah sini. Kalau misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu juga bisa. Atau misalnya karakter yang ini yang random gitu ya. Kayak gini. Itu juga bisa karena semua karakter yang di input gitu, yang diinput oleh user itu dianggapnya sebagai string. Jadi dia tetap bisa gitu ngeprint apa yang diinputkan oleh user. Ini dicatat ya, nanti mungkin bisa diulang di rumah gitu kodenya. Beda lagi kalau gini misalnya kalkulator luas persegi tadi ya. Persegi panjang. Jadi kan kita udah bikin nih yang mana yang persegi panjang tuh yang ini ya. Salah. Nah, kalau tadi kan inputnya udah disediakan. Kalau sekarang kita coba pakai input. Nah, masukkan panjang. Nah, ini masukkan lebar gitu ya. Nah, jadi kalau tadi kan si panjang sama lebarnya itu udah didefinisikan di dalam programnya. Kalau ini si panjang sama si lebarnya itu kita nerima input dari user. Nah, gimana hasilnya? Nah, ada error. Tipe errornya can multiply sequence by non-integer of type string. Jadi, dia tuh nggak bisa mengalihkan data yang tipenya string. Kenapa si panjang sama lebarnya ini dibacanya string? Karena tadi setiap yang kita dapat dari user, inputan yang didapat dari user dengan menggunakan perintah input, itu dibacanya sebagai string. Makanya si panjangnya itu string, si lebarnya itu string. Ketika dikalikan dia nggak bisa. String itu bisa ditambahkan tadi ya, kayak 5 tambah 5 hasilnya 55 gitu. Tapi kalau dikalikan, string tidak bisa. Nah, makanya gimana? Ini setiap pakai input itu dibaca sebagai string ya. Makanya gimana kalau pengen dikalikan, itu kita ubah. Kita ubah si panjangnya itu jadi integer. Si lebarnya juga jadi integer. Jadi ketika kita kalikan di sini, misalnya ini 15, ini 40, hasilnya bisa dikalikan gitu, tidak ada error ini lagi. Karena si panjangnya udah berubah jadi integer, si lebarnya juga udah bisa udah diubah jadi integer gitu. Jadi ulangi lagi ya, tadi kenapa ada error ini? Ada error can multiply sequence by non-integer of type string karena setiap input yang pakai perintah input ini itu dibacanya sebagai string. Makanya si panjangnya itu dibaca sebagai string, si lebarnya itu dibaca sebagai string. Pas dikali dia nggak bisa, string dikali string itu nggak bisa. Nah, makanya supaya bisa dikali itu kita pakai perintah ini, integer. Ini tuh fungsinya untuk mengubah string menjadi integer gitu supaya nanti bisa dikali di sininya gitu.
Itu ya teman-teman. Kalau misalnya, kalau misalnya panjangnya pengen ada koma-komanya, kan pakai integer itu nggak bisa ya. Kita bisa modifikasi lagi di sininya jadi float misalnya. Ini juga jadi float. Nah, nanti dia bisa, harusnya lebar lebih kecil dari panjang ya. Nah, gitu. Teman-teman sesuaikan aja, misalnya kalau panjangnya pasti bilangan bulat, pakainya integer. Kalau misalnya panjangnya bisa bilangan bulat, bisa bilangan desimal, pakainya float gitu. Gitu, itu untuk perintah input. Ada yang mau ditanyain dulu kan? Jadi hati-hati ya waktu pakai perintah input gitu. Harus dicek-cek lagi. Kalau misalnya tadi inputnya pengen diolah sebagai nilai numerik gitu ya, pakai perintah float atau integer tadi ya. Kapan pakai integer, kapan pakai float? Itu disesuaikan aja. Kalau misalnya dipastikan panjangnya itu pasti bilangan bulat, itu cukup pakai integer. Kalau misalnya panjangnya masih belum tentu bisa bilangan bulat, bisa desimal, itu pakainya float gitu ya. Soalnya kalau float itu penggunaan memorinya lebih banyak daripada integer gitu. Makanya kalau misalnya panjangnya dipastikan bilangan bulat, pakai integer aja supaya penggunaan memorinya lebih efisien. Tadi untuk input ya. Gimana kalau output? Nah, output itu adalah merupakan setiap nilai atau data atau informasi yang dikirim oleh mesin atau komputer kepada user. Kalau tadi kan input dari user ke komputer, kalau output itu dari komputer ke user. Setelah melalui tahap pemrosesan tertentu. Nah, secara umum, output bisa berupa teks, gambar, suara, atau bahkan berupa informasi yang dicetak di atas kertas, kayak di print gitu ya, di print di kertas. Nah, pada Python sendiri, output bisa berbagai macam, seperti yang tadi, teks, gambar, suara, atau di print di kertas gitu. Akan tetapi ada dua jenis output yang mendasar, yaitu output yang ditampilkan di layar atau CLI, dan output yang dikeluarkan atau ditulis dalam bentuk file. Jadi output CLI itu kayak gini ya. Nah, ini output CLI yang ditampilkan di layar gitu ya. Kalau output yang ditulis dalam bentuk file itu bisa kita di Python itu outputnya misalnya disimpan di dalam file teks kayak Word gitu ya, atau mungkin disimpan di tabel Excel, bisa juga disimpan di database, itu bisa pakai pemrograman Python. Nah, tapi di mata kuliah ini kita bahasnya yang jenis output pertama aja ya, yang output yang ditampilkan di layar. Karena yang jenis output kedua ini cukup rumit. Nanti kalau misalnya teman-teman mau belajar lebih lanjut, boleh tanya-tanya ya. Nah, kalau output yang jenis pertama ini yang ditampilkan di layar, kita pakai fungsi print. Sebenarnya dari tadi kita udah pakai ya fungsi print tadi kayak yang di sini. Terus tadi juga banyak yang pakai print. Nah, ini yang print halo nama itu kita sebenarnya dari kemarin udah pakai fungsi itu. Tapi sekarang kita bahas lebih detail lagi ya. Nah, untuk print sendiri itu ada dua pola, yaitu pola biasa dan pola multi-argumen. Nah, kalau pola biasa itu satu string dalam satu perintah print gitu ya.
Contohnya kayak kayak yang tadi nih, yang ini. Nih, ini adalah pola biasa. Jadi dalam satu perintah print itu ada satu string gitu. Sedangkan kalau pola multi argumen itu dipisahkan oleh koma. Contohnya kayak tadi yang ini ya. Ini contoh multi argumen. Jadi ini contoh print pola biasa. Itu kayak gini. Print multi argumen itu yang dipisahkan oleh koma. Jadi dalam satu print itu ada beberapa variabel yang di print gitu. Kayak gini ya contohnya. Nah, untuk yang multi argumen itu kan dipisahkan oleh koma ya. Nah, dari Python-nya sendiri dia secara otomatis menambahkan karakter spasi gitu. Jadi misalnya ini ya, ngeprint panjang yang ini kan. Terus koma ini kali tanda bintang ya. Nah, si Python-nya ini kan kita di sini nggak ngeprint spasi ya, tapi Python-nya ini otomatis menambahkan spasi di sini. Terus kan ini koma lebar, dia otomatis lagi menambahkan spasi. Jadi setiap koma dia menambahkan spasi gitu. Jadi di sini ada spasi, di sini juga ada spasi gitu. Jadi dia otomatis gitu, setiap kita ini koma dia ditambahkan spasi gitu. Nah, gimana kalau kita nggak pengen spasi gitu, pemisahnya aku nggak mau spasi, aku maunya yang lain. Kita bisa pakai perintah Python, salah. Kita bisa pakai perintah n, except, misalnya print, aku punya misalnya nama gitu ya, Nala. Terus terus misalnya aku pakai emailnya Gmail ya, gmail.com. Kalau aku print nama koma email, dia akan jadi nalar spasi, ada spasinya di sini kan, gmail.com. Nah, misalnya aku nggak pengen ada spasinya nih, misalnya aku nggak mau spasi, aku maunya add gitu. Kita bisa pakai print lagi nih, print nama, koma email, koma setnya separatornya apa gitu, misalnya add gitu. Nah, yang tadinya spasi berubah jadi add gitu, sesuai yang kita definisikan di sini. Selain add, kita juga bisa pakai karakter lain kayak misalnya dan atau misalnya persen gitu, tergantung kebutuhan kita aja gitu. Oke.